Pemirsa, musibah kebakaran seperti petaka yang tidak kunjung usai bagi warga Jakarta yang tinggal di kawasan super padat. Dan terakhir kebakaran terjadi di kawasan Tambora, Jakarta Barat yang disebut sebagai kawasan terpadat di Asia Tenggara. Untuk membahas hal tersebut kita sudah terhubung dengan pengamat tata kota Universitas Trisakti Yayat Supriyatna. Selamat pagi Pak Yayat. Pagi Pak Yayat. Ya, selamat pagi. Ya Pak Yayat, kawasan padat penduduk di Jakarta dihantui kebakaran di Tambora misalnya terjadi berulang. Apa sih yang terjadi sebenarnya? Pertama harus diakui bahwa Jakarta sepertiga wilayahnya adalah pemukiman padat kumuh. Dan rata-rata kepadatan penduduk itu bisa dikatakan dalam 1 kilometer itu bisa 16.000 hingga 20.000 jiwa. Tidak terbayangkan begitu padatnya penduduk dalam radius yang cukup pendek dengan kepadatan yang sangat tinggi. Nah yang kedua, selain karena faktor kepadatan penduduk, juga karena kepadatan bangunan. Kita bisa bayangkan hampir semua bangunan itu menempel antara bangunan satu dengan bangunan lainnya. Yang ketiga, itu kondisi bangunan yang rata-rata semi permanen ya. Artinya ada bahan-bahan bangunan yang sebetulnya sangat mudah terbakar karena bangunan tidak semuanya terdiri dari bahan-bahan yang tahan api dan sebagian besar mudah terbakar. Baru yang terakhir tadi yang seperti dikatakan oleh salah satu korban mengatakan bahwa kesulitan akses. Karena sangat sulitnya akses itu, terjadi kebakaran tuh evakuasi agak menyulitkan. Jadi antara niat untuk memadamkan sama mereka yang niat untuk melakukan evakuasi itu terjepit pada jalan yang sempit. Sehingga dikatakan dalam suasana panik itu akan terasa sangat sulit, apalagi ditambah dengan suasana chaos ya, yang membuat orang sulit untuk berpikir secara lebih jernih untuk melakukan penyelamatan diri. Nah yang lain yang juga kita perlu peringatkan lah di sini ya. Ini kan kejadian ini terus-menerus sering terjadi pada pemukiman padat. Yang harus kita lihat adalah apa faktor penyebabnya. Kalau kita ketahui kalau faktor penyebabnya dominan misalnya listrik. Nah di sini perlu kita catat, kita ingatkan kepada warga bahwa pada konteks pembangunan rumah, persoalan instalasi listrik itu harus betul-betul diperhatikan. Pertama satu pada standar alat yang digunakan, kabelnya atau apa. Kedua, jangan sering melakukan penyambungan yang tidak standar. Yang paling penting yang terakhir ada pada konteks pengamanan ya. Jika terjadi misalnya korslet atau hal-hal lain tuh bisa langsung diamankan dan tidak terjadi kebakaran. Nah, yang lain juga yang sangat kita ingatkan adalah perlu juga ada semacam peringatan atau papan peringatan di lingkungan padat itu tentang masalah bahaya kebakaran. Jadi kadang-kadang kita saking butuhnya lahan itu melupakan aspek bagaimana implikasi dari suatu bencana kebakaran yang bisa merembet ke bangunan lain. Jadi selain banjir, kalau di Jakarta ini perlu juga ada semacam papan-papan peringatan di RT dan RW untuk memperhatikan bahaya kebakaran sehingga ada semacam kesadaran bagi warga untuk memahami bahwa tinggal di lingkungan yang cukup padat itu, potensi kebakaran bisa saja kapanpun bisa terjadi. Demikian. Pak Yayat, tapi yang menjadi penyebab kebakaran ini kebanyakan adalah karena korsleting listrik yang menjadi penyebab utamanya. Apa sebenarnya solusi yang pas untuk masalah itu? Pertama begini, kita harus akui bahwa persoalan kebutuhan listrik ini adalah kebutuhan utama. Satu, kondisi rumah rata-rata kan dibangun secara swadaya. Dalam rumah yang dibangun secara swadaya atau secara mandiri sendiri-sendiri, kita kadang-kadang dalam pemasangan listrik itu tidak paham, tidak mengerti. Kalau kita misalnya memahami persoalan keamanan listrik itu, biasanya ada tenaga instalatornya. Orang-orang yang paham tentang bagaimana mekanisme pemasangan listrik dengan secara aman. Nah, di situ bisa saja minta bantuan mereka yang ahli untuk melakukan pemasangan. Nah, yang kedua yang menjadi persoalan adalah di tingkat kepadatan itu kita kadang-kadang menggunakan alat-alat listrik itu 24 jam. Contohnya misalnya dalam suasana yang panas itu masyarakat sering menggunakan kipas angin non-stop, menggunakan dispenser kebutuhan air minum atau alat-alat pendingin lainnya secara non-stop. Nah, yang menjadi catatan adalah instalasi atau jenis kabelnya yang digunakan yang kadang-kadang mudah sekali panas dan atau mudah terbakar.
atau karena tidak standar itu mudahnya meleleh dan menyebabkan korsleting listrik. Nah, yang ketiga yang biasanya juga terjadi, ada persoalan sederhana saja. Apa itu? Kabel listrik itu dimakan oleh tikus gitu ya. Karena saking padatnya pemukiman itu, banyak sekali instalasi yang mudah terbuka atau aus karena ada dimakan oleh ya katakanlah kayak tikus atau binatang lainnya, sehingga memudahkan kabel terbuka dan tidak pernah dilakukan pengecekan karena kita merasa seakan-akan dengan pemasangan listrik yang secara kita anggap aman, tapi dalam prakteknya itu tidak aman. Nah, di sini sekali lagi saya mengatakan salah satu solusinya adalah bagaimana sosialisasi, ada semacam bukan pelatihan saja, tapi pendidikan tentang bagaimana cara menjaga rumah untuk tidak terjadi kebakaran kembali karena persoalan listrik. Nah, ini sosialisasi tentang bahaya kebakaran sangat-sangat terbatas dan jarang dilakukan. Kalau misalnya kita belajar dari kasus di Jepang tentang bahaya tentang gempa bumi, itu simulasi atau latihan tentang gempa bumi itu sering dilakukan. Nah, di Jakarta ini termasuk sangat jarang sekali dilakukan upaya-upaya pendidikan, pelatihan, bagaimana simulasi pelatihan kalau terjadi bencana kebakaran. Bagaimana kesadaran tentang bagaimana menjaga jalan supaya bisa diakses oleh alat kebakaran atau misalnya evakuasi kalau terjadi bencana. Mereka pasti akan mengatakan, Pak, maaf, sorry katanya. Apa itu? Jalannya sangat kecil karena kebutuhan lahannya sangat besar. Semakin bertambah satu jumlah keluarga, biasanya satu. Mereka akan memperbesar rumah atau membuat 2 lantai. Nah, yang faktor lain juga agak sangat berbahaya kadang-kadang adalah pemasangan ini teralis pengaman. Karena dianggap rumah sering ditinggalkan atau takut aspek pencurian, banyak orang-orang yang melakukan pengamanan pemasangan teralis tanpa memahami bagaimana kalau terjadi kebakaran. Sehingga terjadi kebakaran, panik, pintu terkunci, mau keluar dari jendela, jendelanya tertutup oleh teralis besi. Nah, ini banyak sekali kasus-kasus kejadian kebakaran di Jakarta dengan memakan korban yang sangat besar itu karena terjebak di dalam rumah sendiri akibat pengamanan yang berlebihan. Konteksnya memang tujuannya untuk melindungi rumah dari gangguan pencurian atau gangguan lainnya. Tetapi dalam prakteknya, bagaimana kita bisa memahami ketika suatu situasi kebakaran itu, sehingga pengamanan di rumah pun tidak menjebak warga terjebak di dalamnya. Nah, satu lagi yang juga menurut saya sangat penting adalah harus ada semacam musyawarah di lingkungan warga itu bagaimana kita mengamankan lingkungan kalau terjadi hal-hal bencana kebakaran itu untuk evakuasinya. Nah, di dalam lingkungan RT dan RW sebetulnya di Jakarta ini ada namanya relawan siaga bencana, siaga kebakaran. Tetapi harus diakui kondisi ini tidak semuanya siap dalam situasi apapun ketika memang tenaga-tenaga relawan pada saat kejadian bencana itu tidak ada di tempat. Nah, sekali lagi menurut saya mungkin bisa menghimbau kepada kepada Pemprov Jakarta, khususnya nanti pada tingkat di level wilayah seperti kecamatan, kelurahan, nanti bekerja sama dengan Damkar untuk melakukan pelatihan atau pengajaran tentang masalah-masalah antisipasi kebakaran pada kawasan-kawasan kumuh padat. Ingat, sepertiga Jakarta itu adalah kawasan kumuh padat. Dan kejadian bencana di Jakarta itu dalam setahun bisa 1.000 kali. Khususnya biasanya terjadi pada musim kemarau. Nah, mudah-mudahan dengan kejadian yang seperti ini, kita semakin waspada dan memahami betapa bahaya kebakaran itu bisa terjadi dalam situasi dan kondisi apapun. Baik. Baik Pak Yayat, tadi disebutkan sepertiga kawasan di Jakarta ini kumuh padat. Tapi kita tahu ternyata solusinya kan untuk direlokasi ya Pak, agar tidak di kawasan padat penduduk, rumah-rumah warga. Tapi banyak masyarakat ini yang enggan direlokasi, apa yang menjadi kendalanya? Pertama satu, ini persoalan kepemilikan bangunan, aset ya. Harus diakui bahwa rumah di Jakarta tuh sangat mahal sekali. Jadi orang yang sudah secara swadaya memiliki rumah, kemudian harus dipindahkan, itu agak sedikit andilau lah istilahnya, antara dilema dan kegalauan. Kemana harus pindah? Kalau pindah nanti mereka khawatir tempat kerja jauh, sekolah jauh, kesehatan jauh, dan sebagainya. Nah, alangkah baiknya ketika nanti ada lokasi kebakaran, dilakukan pemetaan oleh Pemprov Jakarta. Pertama satu,
apakah bisa dibangunkan semacam rumah susun atau ditata ulang kawasan itu dengan konsep merevitalisasi dengan menyediakan areal rumah susun di lokasi kebakaran. Itu sebetulnya pernah dilakukan di beberapa daerah di mana lokasi kebakaran warga bersedia untuk direvitalisasi dengan tinggal di rumah susun di areal bekas kebakaran. Kemana warganya itu? Mereka tinggal di shelter. Nah, itu contohnya terjadi di Pasar Gembrong. Pasar Gembrong, Jakarta Timur. Waktu terjadi kebakaran di kawasan Gembrong itu, mereka itu dilakukan musyawarah dan dilakukan pendekatan. Pemprov membangunkan rumah-rumah baru. Pemprov Jakarta. Itu zaman waktu masa Pak Anies waktu itu. Kemudian bagaimana pembiayaannya? Pembiayaannya waktu itu dilakukan dengan bantuan Basnas. Nah, kalau misalnya kita ingin belajar bagaimana menata ulang kawasan bekas relokasi kebakaran itu, belajarlah dari kasus Pasar Gembrong di Jakarta Timur. Itu merupakan zona ekonomi. Dulu kan banyak pasar mainan di sana itu. Nah, bagaimana kemudian ketika sudah kebakaran, bangunan-bangunan ditata ulang, dibuat jarak supaya memenuhi kebutuhan tempat tinggal, dibuat 2 lantai. Nah, kemudian jalan-jalanan pun cukup ada, apik antara bangunan dengan bangunan, itu ada lorong-lorong. Nah, dengan demikian kalau terjadi kebakaran, potensi merambatnya dari satu bangunan ke bangunan lain itu tidak terjadi. Jadi otomatis dengan penataan ulang kejadian-kejadian di lokasi kebakaran itu, apakah model konsep Pasar Gembrong di Jakarta Timur itu bisa dilakukan? Nah, ini kan menarik. Nah, kemudian pola pendekatan adalah adakah keswadayaan ataupun kesediaan masyarakat untuk sama-sama bersedia untuk ditata ulang. Nah, belajar dari musibah itu tentu harus kita investigasi apa yang menjadi akar persoalan. Misalnya contoh, Pak, tanahnya ini bukan tanah kami, misalnya tanah negara. Nah, ketika diketahui itu tanah negara kan otomatis Pemprov bisa masuk dan menginvestigasi itu tanah milik siapa. Kalau misalnya tanah pribadi, bagaimana tanah pribadi ini pun mendapat kompensasi, misalnya terkait dengan besarannya unit bangunan yang dia dapat. Sebetulnya skema mengantisipasi kebakaran itu bisa dilakukan. Nah, sekali lagi, kita tidak berharap sudah kebakaran itu ada dilakukan revitalisasi. Tapi bagaimana sekarang ini sebelum kejadian pun kampung-kampung bisa direvitalisasi. Di kota-kota lain ada program namanya Kotaku, Kota Tanpa Kumuh. Nah, otomatis dengan demikian Jakarta bisa memulai. Nah, ini misalnya mohon maaf ini lagi Pilkada Jakarta. Apa yang bisa dilakukan gagasan-gagasan oleh para gubernur atau calon gubernur Jakarta tentang antisipasi bahaya kebakaran di Jakarta? Jangan sampai kota ini hanya penuh dengan bencana, dengan kebakaran yang bukan apa-apa. Kebakaran itu lebih berat dibandingkan dengan banjir. Kalau banjir orang bisa evakuasi, bisa menyelamatkan. Tapi dengan kebakaran itu orang bisa langsung dimiskinkan. Asetnya hilang. Bahkan nyawa juga bisa hilang. Nah, artinya bahaya kebakaran ini sangat sensitif. Terjadi proses kemiskinan dan menimbulkan korban jiwa. Jadi otomatis menurut saya bukan tanggung jawab warga saja, tapi kita minta juga para kandidat calon gubernur Jakarta pun juga sama-sama berpikir apa yang harus dilakukan. Apakah kita bertindak sesudah terjadi kebakaran atau kita lakukan pencegahan supaya tidak terjadi kebakaran dengan melakukan revitalisasi kawasan yang padat penduduk. Baik, Pak Yayat, kalau Anda katakan ini solusinya salah satunya adalah revitalisasi, tapi kenyataannya di lapangan ini dalam satu bangunan biasanya diisi oleh 2, 3, sampai dengan 4 kepala keluarga, artinya tetap padat di satu bangunan itu. Nah, untuk mengatasi hal ini seperti apa caranya? Nah, ini memang persoalan klasik di Jakarta ini ada namanya numpang kakak. Numpang kakak itu artinya dalam satu keluarga kakak itu ada 3, 4 keluarga, bahkan bisa 10. Kalau di Surabaya itu ditemukan bisa sampai 30 ya. Nah, sekarang yang menjadi catatan adalah kebutuhan rumah itu terus terang saja sangat mendesak. Rumah sangat mahal. Ketika anggota keluarga ada yang menikah, kemudian berkeluarga, mereka tidak punya rumah lagi. Mereka bergabung dalam rumah utamanya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kebutuhan rumah itu bisa disediakan dengan rumah susun sewa. Nah, alangkah baiknya ada inisiatif yang bisa dilakukan bagaimana kita menyediakan rumah susun sewa di kawasan padat kumuh tersebut. Nah, di sini yang kembali ganjalan utama adalah
ketersediaan tanah. Nah, di sini saya belum tahu apakah ada program penyediaan tanah yang disediakan oleh Pemprov DKI untuk membangun rumah susun sewa. Tapi sekali lagi saya prakteknya, kendala utama dari upaya-upaya untuk penyediaan rumah susun sewa di Jakarta itu salah satunya adalah harga sewa yang mungkin tidak terjangkau. Karena kita banyak kasus 15.000 unit orang sudah warga dipindah 15.000 unit kakak yang sudah dipindahkan ke rumah susun ternyata banyak yang menunggak. Nah, sekarang salah satu saran kita adalah di kawasan padat kumuh itu jika dimungkinkan dibangun rumah susun sewa yang dekat dengan tempat kerja, tempat sekolah, kesehatan yang terjangkau, kemudian juga difasilitasi dengan pemberdayaan ekonominya. Jadi minimal mereka yang satu keluarga itu cukup banyak itu bisa pindah atau memilih di rumah susun sewa sambil punya kegiatan-kegiatan ekonomi untuk membayar sewa rumah yang dianggap kadang-kadang terlalu mahal. Jadi sekali lagi saya mengatakan untuk sampai kepada tingkat keswadayaan memang perlu dilakukan upaya-upaya yang antara lain satu, pemetaan RT RW yang warganya siap untuk tinggal di rumah susun sewa. Karena selama ini kesannya di Jakarta ini kalau pindah ke rumah susun sewa itu seperti korban penggusuran karena normalisasi sungai atau karena ada penataan kawasan. Tapi bagaimana kita membangun kesadaran tinggal di rumah susun sewa itu lebih aman dari bencana kebakaran. Dalam hal-hal tertentu bisa menyelamatkan jiwa. Keberlangsungan hidup kita lebih baik ke depannya. Tetapi itu tadi, orang selalu berpikir dalam situasi yang seperti ini tidak punya pilihan. Karena persoalan kemiskinan. Struktur kemiskinan itu membuat masyarakat enggan. Nah, disinilah menurut saya harus ada program-program revitalisasi kampung kumuh padat ini dengan rumah susun sewa yang lebih terjangkau, tapi dengan kesadaran kita pindah demi masa depan. Kita pindah karena kita butuh rumah yang aman dari bencana kebakaran, bencana banjir, atau bencana lainnya. Nah, edukasi ini yang perlu terus-menerus dilakukan, sehingga masyarakat pun kadang-kadang selalu berpikir seakan-akan saya harus punya rumah di Jakarta dengan segala konsep yang sekadar ada rumah gitu. Padahal rumah itu potensi bencana di kawasan yang kumuh padat itu sangat tinggi. Jadi membangun Berarti kesadaran memang diskusi edukasi, atau sosialisasi, kemudian juga pastinya bagaimana pemerintah setempat ini bisa memberikan solusi yang pasti langkah mitigasi agar kebakaran ini tidak terus menghantui Jakarta, bisa benar-benar direalisasikan. Mengingat juga pilkada yang sebentar lagi akan digelar ini akan menjadi tantangan tersendiri dan kita harus sama-sama pantau apakah memang Cagup dan juga Cawagup khususnya di Jakarta ini mampu mengatasi kebakaran yang terus menghantui Jakarta. Terima kasih pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Yayan Supriyatna atas waktunya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.